Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di video saya, Ahmad Zaki. Kali ini kita akan berbincang atau berbagi pengalaman atau review terkait sebuah suplemen atau obat untuk gangguan tidur atau mungkin dibahasakan stres begitu. Obat itu adalah ini. Ya, ini adalah suplemen namanya Ashwagandha Plus. Ashwagandha ini dikatakan sebuah rempah-rempah begitu dari India. Dulu saya membaca dari tweetnya dokter siapa begitu yang memberikan tips kalau mengalami kesulitan tidur atau stres begitu sehingga kesulitan tidur, ada suplemen yang tidak berbahaya, itu namanya ini Ashwagandha. Saya juga lihat di beberapa vlogger di barat itu yang mereka camper van begitu. Mereka kan tidur di pinggir jalan yang kadang suasananya masih agak bising begitu. Untuk membuat kualitas tidurnya semakin baik itu beberapa vlogger yang tidur di camper van itu mengkonsumsi ini Ashwagandha Plus ini. Jadi dokter ini bilang, sebentar saya cari tweetnya dulu ya. Ya, jadi ashwagandha digabung dengan vitamin D itu membuat tidur semakin nyenyak begitu dan membuat mudah tidur. Nah, mungkin waktu itu saya di bulan-bulan akhir 2023 ini kan karena ya ada beberapa problematika begitu menyebabkan agak kesulitan tidur, overthinking dan susah untuk istirahat di malam hari, padahal saya sudah sorenya itu kadang sudah kecapean sekali untuk latihan boxing, kan saya mengikuti boxing begitu. Jadi sebenarnya badan udah capek tapi sulit sekali tidur. Mungkin bayangin besok pekerjaan begini, bagaimana kalau nggak berhasil, nggak goal, begini kekhawatiran itulah kadang ya problematika kehidupan biasa begitu. Di satu poin itu membuat saya itu agak overthinking begitu. Jadinya saya mencoba suplemen ini, Ashwagandha ini. Awalnya saya cari-cari di apotek dulu, karena apotek kan kadang-kala ada obat atau suplemen yang bukan medis begitu dijual, seperti mungkin kapsul cacing dan yang lain-lain gitu. Untuk ashwagandha ini saya cari di beberapa apotek di Solo, termasuk apotek gede, apotek kecil begitu, di K24 atau di Kimia Farma itu nggak ada yang punya, malah penjaganya apa itu Mas Ashwagandha gitu. Saya jawab, ya suplemen Mbak, ini saya kasih fotonya begitu. Tapi banyak yang nggak ada, bukan banyak tapi beberapa banyak
apotek yang saya datang itu nggak ada semua. Akhirnya saya carilah di toko online begitu ya, kita semua kan mesti akhirnya belinya ke online semua. Nah, akhirnya ketemu ashwagandha ini diproduksi atau diimpor gitu. Awalnya setahu saya itu dari Heion gitu, karena saya lihat reviewnya, katanya ini yang paling, maksudnya recommended gitu. Ada beberapa produk yang menjual ashwagandha itu, tapi yang saya lihat yang paling banyak reviewnya yang model yang seperti ini. Saya beli yang isinya 30 pil gitu, 30 pil, ada yang 60, tapi karena saya baru mau mencoba, saya akhirnya beli yang 30 pil itu. Harganya 100 berapa ya, 70-an, nggak sampai 200 kayaknya. Tapi kalau yang 60 itu lebih dari 200. Uniknya ini saya beli dari toko online itu di Jakarta awalnya yang paling banyak, tapi ada juga yang dari Semarang. Setelah saya order, ternyata yang dari Semarang itu juga ngambil dari Jakarta dulu, sehingga beberapa hari ke Semarang baru sampai ke Solo. Nah, setelah datang saya baca ini malah produksinya di mana? Di Sukoharjo, di dekat sini saja. Tapi saya cari-cari nggak ketemu juga ini. Diproduksi oleh CV Gatot Kaca, Sukoharjo, Indonesia. Malah ini ada di Sukoharjo produksinya, tapi dijualnya dari kota yang lain. Kemudian apa yang terjadi setelah mengkonsumsi ini? Desember akhir itu ya saya kesulitan tidur. Kemudian coba konsumsi ini, awalnya 2 butir setiap hari, kadang pagi, kadang siang dan malam gitu. Malamnya belum malam banget itu. Hari pertama, hari kedua belum begitu terasa. Tapi hari ketiga itu menurut saya ya, itu saya bisa terlelap gitu tidur sebelum jam 12. Biasanya susah sekali saya tidur di bawah jam 12 itu. Kalau pas overthinking banget itu bisa beneran sampai habis subuh, badan benar-benar kecapean, itu saya baru tidur di pagi hari gitu. Tapi pas mengkonsumsi ini di bulan Januari, berarti Januarian lah, Januari itu beneran bisa tidur bagi saya ya. Saya itu biasanya mengkonsumsi vitamin B kompleks dan vitamin D. Karena vitamin B kompleks ini kan bagus untuk sendi-sendi begitu. Kalau kita linu-linu tapi nggak ingin pakai obat, itu ya pakai vitamin B kompleks yang paling direkomendasikan oleh dokter ya. Jadi bukan, ya saya sudah periksa begitulah. Kalau di apotek itu kan biasanya dikasih obat pagelinu gitu-gitu, tapi kalau vitamin B kompleks ini vitamin, jadi bukan obat gitu. Jadi saya waktu itu akhirnya mengkonsumsi ini dan vitamin D. Vitamin B kompleksnya nggak saya konsumsi, ini dan ashwagandha plus ini dan vitamin D. Nah, alhamdulillah menurut saya tidurnya cukup nyenyak gitu. Jadi pertama saya minum 2 sehari, lama-lama saya kurangi jadi 1. Saya takut ketergantungan. Ini bahkan 30 butir belum saya habiskan, ini masih ada 3 ini. Oke, gimana sih? Ini masih ada 3 butir yang belum saya minum dari Januari. Kenapa? Yang pertama itu saya takut ketergantungan, kalau nggak minum itu nanti jadi nggak bisa tidur. Yang kedua, kayaknya ini pengaruh juga ke tensi saya kayaknya loh ya, karena setelah minum itu beberapa hari, ya seminggu lebih gitu, gigi saya yang pernah ditambal dulu, gigi geraham bawah itu tiba-tiba
kumat, padahal udah lama banget nggak kumat. Dan dulu saya punya apa ya, kebiasaan itu kalau tensi saya lagi tinggi itu, dan itu saya cek gitu ya kan ke apotek, wah tensinya tinggi 140 lebih gitu, itu gigi itu linu. Ketika saya minum obat tensi dan tensinya turun itu, gigi saya tiba-tiba alhamdulillah langsung sembuh gitu, nggak ada linu-linunya gitu. Karena memang juga udah nggak bolong, dulu udah pernah dibersihkan terus ditambal permanen gitu. Nah, mengkonsumsi ashwagandha ini setelah beberapa waktu, meskipun saya bisa tidur nyenyak gitu, apakah itu sugesti atau enggak saya nggak tahu, tapi memang setelah minum itu menurut saya ada pengaruhnya. Jadi tidur nyenyak, tapi ya itu gigi saya kok agak linu gitu. Akhirnya saya stop dulu, kemudian saya minum obat tensi lagi. Mungkin teman-teman ada yang berpengalaman mengkonsumsi ashwagandha ini, mungkin bisa berkomentar. Ini juga yang unik, yang akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir ini ada pertandingan tinju, karena saya mengikuti tinju banget gitu, yaitu pertandingan Ryan Garcia versus Devin Haney, yang akhirnya dimenangkan Ryan Garcia unanimous decision, menang telak gitu. Itu walaupun saya supportnya ke Devin Haney. Saya pikir Devin Haney bisa mengalahkan Ryan Garcia, karena Devin Haney ini latihannya sama, dulu satu grup sama si Gervonta Davis Tank yang pernah meng-KO Ryan Garcia. Kemudian sekarang kan ketemu Ryan Garcia, ketemu Devin Haney, dan beberapa waktu sebelum pertandingan ini kan ada wawancara dengan Ryan Garcia yang dia itu agak aneh gitu ya, agak kayak di bawah pengaruh, nggak tahu narkoba atau gimana gitu. Jadi tingkah lakunya itu agak unik gitu, pecicilan gitu. Sementara Devin Haney masih slow gitu. Akhirnya kan di pertandingan menang Ryan Garcia telak. Devin Haney sampai KO beberapa kali gitu. Meskipun ada waktu penimbangan itu Ryan Garcia nggak lolos ya, dia sebenarnya nggak kelebihan berat badan lah berapa pound gitu. Tapi di pertandingan memang menang telak Ryan Garcia. Beberapa hari kemudian Ryan Garcia divonis menggunakan doping gitu, tidak lolos tes doping. Kemudian Ryan Garcia sebagai pemenang itu ya otomatis langsung dihujat, dan kemudian di postingan di Twitternya Ryan Garcia memposting bahwa dia mengkonsumsi ashwagandha ini sebelum pertandingan begitu. Nggak tahu ini karena dia stres sebelum pertandingan karena tensi tinggi kan, maksudnya tensi bukan tensi ininya, tapi tensi untuk pertandingan sebesar itu kan gede gitu, stres mesti melanda seorang petinju ya. Dia mengkonsumsi ini, di postingan ini saya hanya mengkonsumsi ashwagandha, bilangnya kayak gitu. Apakah di ashwagandha ini ada zat apa itu namanya, osteo, nanti saya tulis lah. Nah itu yang dianggap sebagai doping gitu. Entah itu ada di sini benar atau memang si Ryan Garcia dia menyuntikkan zat itu gitu. Tapi di sampel darahnya ditemukan zat itu. Sementara Ryan Garcia-nya di postingan Twitter terkininya itu memposting bahwa dia hanya mengkonsumsi ashwagandha ini. Apakah ashwagandha ini berbahaya? Maksudnya mengandung zat yang diharamkan? Kalau dari keterangan ininya sih, di sininya sudah ada halal Indonesia, halal MUI ya, sertifikat halalnya ada gitu. Jadi ini diklaim tidak mengandung barang-barang yang haram. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang punya pengalaman mengkonsumsi ashwagandha? Mungkin bisa berkomentar dan sharing bersama saya. Ini sih masih ada 3 butir. Mungkin malam ini akan saya minum 1.
biar tidurnya nyenyak itu. Oke, mungkin itu saja video bincang-bincang malam dengan saya. Hari ini kita membahas ashwagandha ini. Mungkin besok saya akan bahas tema yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.